Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Malik Fajar dari tingkat 2 kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang hiperemesis gravidarum. Nah, apa sih hiperemesis gravidarum? Definisi: hiperemesis gravidarum adalah kondisi morning sickness yang ekstrim pada masa kehamilan dan ditandai dengan mual muntah yang parah. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit dan keton dalam darah, serta penurunan berat badan yang signifikan. Etiologi: penyebab pasti dari hiperemesis gravidarum belum diketahui hingga saat ini. Adapun beberapa faktor predisposisi yang ditemukan: 1. Sering terjadi pada primigravida. 2. Faktor organik, contohnya alergi. 3. Faktor psikologi, contohnya takut terhadap kehamilan dan persalinan. Manifestasi klinis: berikut adalah beberapa tanda dan gejala ketika seseorang mengidap hiperemesis gravidarum. Mual dan muntah yang parah dan berkepanjangan, berat badan menurun, dehidrasi, jantung berdebar, konstipasi, mengeluarkan air liur secara berlebihan, pusing dan nyeri kepala, sangat sensitif terhadap aroma, sulit menelan makan dan minum, hipotensi atau tekanan darah rendah, berat badan bayi rendah, masalah psikologis seperti stres, bingung, cemas, bahkan putus asa. Patofisiologi: perasaan mual adalah akibat dari meningkatnya kadar estrogen yang bisa terjadi pada trimester 1. Bila perasaan terjadi terus-menerus, dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksigen lemak yang tidak sempurna, terjadi ketosis dengan timbulnya asam asetik, asam hidroksida butirik, dan aseton darah. Muntah menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstraseluler dapat plasma berkurang, natrium dan klorida darah turun. Komplikasi: yang pertama, dehidrasi akibat kekurangan asupan cairan. Yang kedua, ikterik. Yang ketiga, perdarahan pada kerongkongan akibat muntah berkepanjangan. Yang keempat, menarik diri depresi. Yang kelima, ensefalopati. Yang keenam, bayi lahir dengan berat badan rendah. Pemeriksaan diagnostik: dokter akan melakukan beberapa langkah diagnosis hiperemesis gravidarum dengan melalui wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, darah, urin, dan elektrolit untuk memeriksa pengidap benar-benar mengalami hiperemesis gravidarum dan bukan kondisi lainnya, atau pencitraan dengan USG untuk melihat kondisi janin dalam kandungan. Penata laksanaan: pemberian obat-obatan lewat suntikan seperti vitamin B6, vitamin B12, serta antiseptik atau antimual untuk meringankan gejala hiperemesis gravidarum. Pemasangan cairan infus untuk menjaga asupan cairan yang dibutuhkan oleh pengidap agar terhindar dari dehidrasi. Perubahan kebiasaan dan lingkungan, serta banyak istirahat dan kurangi gerak, menggunakan pakaian longgar, menghindari aroma-aroma, suara bising, dan kedipan cahaya berlebihan yang dapat memicu mual. Selain itu, konsumsi kudapan keringat misalnya biskuit secara berkala, konsumsi makanan tinggi karbohidrat tapi rendah lemak, serta minum air jahe ketika merasa mual. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.